Sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Hari ini kita live akan praktekkan cara glazing ikan dan membuat saus honey. Nah, kita bikin saus honey-nya dulu ya. Jadi Bapak Ibu, saus honey di sini sebetulnya kalau soal resep saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya sih. Pastinya Bapak Ibu lebih jago dari kita. Cuman di sini gimana sih caranya agar saus saus honey spicy-nya ini biar tetap kental dan jatuhnya murah. Nah, di sini kita menggunakan stabilizer ya. Nah, stabilizer ini fungsinya sebagai pengental dan untuk menstabilkan adonan. Nah, jadi bahan aditifnya ini kita pakai untuk mengentalkan dan stabilizer untuk menstabilkan adonannya. Nanti kita blender jadi satu. Nah, cara mengemasnya adalah panas-panas agar lebih awet pada saat disimpan di freezer maupun di kulkas ya. Jadi di sini ada bawang putih. Oke, bawang putih ini saya blender agak halus. Nah, ini kita tumis ya. Oke, di sini Mbak Dita sudah mencairkan margarinnya. Oke, ini kita tumis. Kemudian saya chopper untuk cabai. Ini saya bikin kasar ya. Kena cabai saya. Oke, ini kita masak bareng di sini. Blender untuk bahan aditifnya yang sebagai pengentalnya.
kelihatan ya kental ya. Nah, ini kita masak jadi satu. Oke, kemudian bumbu-bumbunya kita tuangkan ya, kita tuang bumbu-bumbunya. Kena cabai kita. Oke, kemudian ini untuk madunya. Nah, ini maizena yang sudah saya larutkan. Tuh kan, semakin kental ya. Oke, nah kalau sudah kita matikan apinya, ya kita matikan apinya, kemudian kita tuang untuk cabai bubuknya dan perasan jeruk atau air cuka ya. Nah, untuk mengemasnya panas-panas seperti ini langsung dikemas. Sementara Mbak Dita mengemas untuk sausnya, saya sama Mbak Iis langsung kita ke cara mengglazing ikan ya. Nah, di sini kemarin sudah kita praktekkan ditata satu persatu seperti ini ya. Ini IKF, baru kemudian kita glazing. Jadi harus dibekukan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Mbak Iis sudah menyiapkan air plus es batu ya. Jadi ini totalnya untuk glazing itu alangkah lebih baiknya 10% dari total daging ikannya ya, dari ikannya ya. Jadi tidak terlalu banyak air esnya. Oke. Nah, ini untuk airnya ikannya kita masukkan ke dalam rendaman es batu. Tapi syaratnya harus dibekukan dulu ya untuk ikannya. Wah, ini penting sekali nih ini ya, cara mengglazing. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ikan patin, nah caranya seperti ini. Jadi patin itu di glazing, makanya kalau beli kok banyak es batu ya, 50% batu. Di sini airnya dan es batunya terlalu banyak. Nah, ini adalah udang kemarin ya. Nah, kalau udang harus diblok dulu, sama cumi harus diblok dulu. Kalau udang sama cumi harus diblok dulu. Kalau ikan tidak perlu ya. Biasanya yang kalau untuk sistem glazing ini kita ikan laut ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam kemasan plastik. Plastik yang digunakan adalah jenisnya PE. Ini kita kemas seperti ini biar nggak makan tempat juga ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi untuk kalau sistem ini
udang sama cumi caranya diblok seperti ini. Kemarin ya untuk cara ngebloknya seperti ini, lihat postingan yang kemarin, yang IG live kemarin. Kalau misalnya tadi cukanya diganti sitrin apa boleh juga? Boleh, nggak apa-apa. Ini sudah ya Bu Farin ya. Ya sudah ya, cuman beberapa paling 1 menit aja ya ini ya untuk ngerendamnya. Ya. Nah ini langsung kita kemas ke dalam plastik. Ya. Nah ini yang cumi ya, yang kemarin sama kayak udang tadi di blok. Nah ini kita masukkan. Fungsi glazing apa ya Bu Farin? Agar awet Bu, agar pada saat kita simpan atau sebagai stok disimpan dalam freezer ini tetap awet. Di glazing ini kalau Bapak Ibu mau nanti praktek, lapisan ikannya ini terlihat lebih mengkilap ya Bu Farin ya. Ya. Biar ikannya nggak dehidrasi juga, Ya, makanya betul. kita glazing. Makanya kita bekukan dulu, baru kita rendam di air es seperti ini atau glazing. Fungsinya agar ikannya tidak dehidrasi. Kalau ikannya tidak dehidrasi, otomatis tidak kering, otomatis kualitas dagingnya masih bagus pada saat kita simpan di dalam freezer sehingga menjadi awet. Biasanya kalau disimpan di freezer itu ikan itu kan lama-lama kualitasnya kan nggak bagus ya, terus kemudian ikannya jadi kering dagingnya. Nah ini untuk yang cumi ya, sama kan keren ini di seal ya. Iya, iya. Nah biasanya kalau yang dijual-jual ini diambil nih air esnya ya Mbak Isya, kemudian disimpan atau dikemas seperti ini, makanya es batunya banyak. Kalau yang dijual itu biasanya glazingannya lebih tebal Bu Farin. Iya, lebih dari 10%. Yang di blender terakhir setelah blender cabai itu apa ya Bu? Stabilisernya. Untuk resepnya silakan cek di grup WA ya. Yang sudah tergabung boleh dicek di grup WA untuk resepnya. Kata Bu Yuyun paling pas saat mencelupkan gunakan keranjang ya Bu Farin. Iya, bareng. Bapak Ibu jangan lupa ya kelas ayam dan ikan bakarnya kita tanggal 16, 17, 18 Januari 2023 ya. Nah ini salah satu cara kita menstok ikannya nih ya. Kalau ikannya sudah dibumbui apa bisa pakai sistem glazing Bu Farin? Ini untuk ikan yang belum dibumbui. Kalau dibumbui terus di glazing ntar hilang bumbu-bumbunya. Kata Bu Yuyun jadi es batunya tidak mengganggu, dicelup sekali ya. Iya Bu. Ya, kalau ada keranjangnya, Keranjangnya, tinggal dicelup langsung kita angkat lagi. Waktu sebelum di glazing dibekukan langsung di freezer biasa apakah bisa? Lebih baik freezer yang standing itu harus benar-benar beku banget ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baru satu. Oke.
Bapak Ibu yang belum tergabung segera gabung karena mumpung tanggalnya masih panjang guys. Tanggal 16, 17, 18 Januari 2023 ya, kelasnya via Zoom, live streaming Zoom. Jadi kita prakteknya secara live juga, materinya juga live, teorinya juga live. Nah, setelah kita live, hasil rekaman dari live kita simpan dan dibagikan ke grup. Jadi Bapak Ibu meskipun barangkali ini ada uzur tidak bisa mengikuti pada saat live streaming Zoom, nggak apa-apa, karena nanti hasil rekamannya dikirim ke grup dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya sewaktu-waktu. Karena ini filenya cukup besar ya Bapak Ibu ya untuk rekaman tersebut, alangkah baiknya nanti dipindah gitu ke flash disk ataupun laptop ya, atau di PC, karena kalau mengandalkan HP, wah dia biasanya gampang hang karena memorinya gede banget. Nah ini ya untuk sausnya, jadi dikemas panas-panas. Ada pertanyaan Bu Farin. Ya. Jadi dikasih bumbunya sebelum dimasak ya Mbak. Setelah dibumbukan apa bisa dibekukan lagi karena untuk mempercepat proses pelayanan? Iya betul bisa. Terus ada pertanyaan lagi. Iya. Kalau ikannya bentuknya filet bagaimana Bu Farin? Kalau filet bisa, Sama sistem sama, di glazing sistemnya itu. sama. Tapi filetnya jangan hancur ya. Awet berapa bulan ikan yang di glazing Bu Farin? Selama di freezer bisa sampai 3 bulanan. Setelah glazing masuk kulkas ya Bu? Freezer lagi, kita bekukan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Masih ada live lagi ya kita besok. Nanti Tunggu deh info infokan ya, lagi. kita info ya. Jangan lupa apa ini intip-intip status di admin, WA admin sama yang sudah tergabung di grup akan kita beri info. Ini ada pertanyaan. Iya. Mbak, di resep ada bumbu peredam. Jadi dipakai saat kapan, Mbak? Nanti di resep yang mana bumbu peredam? Dari Ibu Uni mungkin Bu Farin, yang di grup mungkin Bu Farin. Yang saus. Iya seperti itu. Perendam mungkin ya. Bumbu rendam apa Bu? Perendam apa? Ini yang resepnya sudah dibagikan di grup WA ya, yang grup ayam dan ikan bakar. Ya, jadi tadi hari ini kita praktek untuk membuat saus sama glazing. Bumbu tadi yang putih apa ya buat pengentalnya? Stabilizer ya. Nanti bisa dicek di grup. Oke? Perendam Bu Farin, kata Bu Uni. Perendam Bu. Nggak ada Bu, bumbu perendam Nggak ada apa Bu? bumbunya. Bu Uni udah lihat, Bu Uni gabung nggak? Sudah tergabung nggak di grup ayam ikan bakar ya? Oke? Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa besok 18.30 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.